Alhamdulillah sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah kita kembali ya. Pembahasan kita tadi sudah masuk di yaitu sunnah membaca zikir, yaitu ketika dua kalimat syahadat ya. Iya, Ya, Oke. betul. Nah kalau begitu sahabat keluarga muslim kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami. Silakan di 0617944282. ya atau Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS ya di 085271153456. Oke baiklah. Gimana belum ada Belum ada. pertanyaan atau kita tanya? Kita tanya Anda. Ini Ustaz ada pertanyaan yang masuk nih Ustaz. Iya. Iya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya nih Ustaz, Mm-mm. waktu syuruk itu waktu sholat apa nih Ustaz? Iya. Jadi syuruk itu bahasa Arabnya syuruk ya, Syuruk. tapi yang lebih pasnya itu bukan syuruk ya, tapi isyraq. Oh. Ya, kalau ghurub betul dia, gharaba yaghrubu ghurub. Artinya tenggelam. Matahari ada di barat ya. Kemudian kalau syuruk itu timur ya, syarq itu timur. Ya. Berarti terbit matahari gitu ya. Ya, jadi dia biasanya disebut dengan isyraq. Isyraq Jadi ya, bukan- asyraqa yusyriqu. Bukan Isyraq. syuruk. Syuruk juga bisa, cuman lebih pasnya itu Isyraq. itu isyraq. Ah, jadi- teman ilmu nih. Jadi setelah terbitnya matahari, tapi bukan pas ketika terbit ya. Maksudnya setelah terbit matahari itu termasuk disunnahkan sholat 2 rakaat. Nah, itulah disebut dengan sholatul isyraq. Atau kita juga kadang-kadang menyebutnya sholatul syuruk ya. Iya, iya. Nah, tapi benar-benar dia sudah terbit ya, bukan pas ketika mau terbitnya ya. Ya. Oke. Nah, yang jelas setelah sholat fajar itu tidak ada sholat sunnahnya. Bukan ada sholat sunnah ba'diyah fajar, nggak ada ya. Tapi kita disunnahkan di situ berdiam sejenak setelah habis sholat fajar itu kita banyak berzikir, bertasbih, pokoknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disunnahkan menetap di masjid atau musalla kita sampai terbit matahari. Iya, Pak. Sudah. Nah, setelah nanti jelas matahari sudah mulai terbit gitu ya, sudah terbit, maka disunahkan kita sholat dua rakaat. Nah, sholat 2 rakaat ini disebut dengan sholatul isyraq atau sholat begitu. syuruk ya. Mm. Nah, itu dilakukan. Pertanyaannya itu sholat duha Ustaz? Iya, awwalud duha. Oh, itu termasuk Pak. Nah, Sudah. termasuk awwalud duha. Jadi sholatul isyraq itu termasuk awwalud duha. Jadi awal sholat duha. Dan itu disunnahkan bagi orang yang menetap di dalam masjid setelah sholat fajar. Nah, dan itu kalau dilakukannya itu sudah sholat fajar berjamaah, kemudian berzikir setelah sholat fajar, ya sampai nanti benar-benar terbit matahari ya. Nah, setelah itu dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya kata Rasulullah seperti orang yang melaksanakan haji dan umroh secara sempurna. Masya Masya Allah. Allah. Tamah, sampai Rasulullah mengatakan 3 kali ya. Nah, ka ajri hajjin wa umratin tamah gitu. Masya Allah. Apalagi dilakukan di waktu haji juga ya, Bunda? Iya, Masya Allah. double ya. Iya. Nah, jadi di sini disunahkan, kata ulama disunahkan bagi mereka yang menetap di masjid. Gitu. Tapi kalau dia misalnya habis sholat zikir sebentar terus keluar rumah, maka sholat sunnahnya dia itu fajarnya sholat sunnah 2 rakaat itu duhanya agak siang sedikit. Oh gitu dia. Sholat duhanya. Nah, begitu. Oke, Masya Allah, Gitu luar ya. biasa. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa kita amalkan ya, karena begitu amin, banyak amin. pahalanya. Itu pahala kalau kita nampak berlomba gitu. Iya. Betul. Iya kan begitu. Tapi karena dia tidak nampak, di situ lo butuh iman ya. Sama juga Itulah. kayak dosa kalau bau ya kita obati itu. Betul. Karena iman. Itulah iman itu. Iya betul Ustaz. Ya, kita baca lagi satu Kita pertanyaan. ajak dulu, kita Oh, ajak ajak dulu. dulu, Ayo boleh. sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah, kita ramaikan lapak kita. Apa? Emang jualan kita? Silakan di 0617944282. Ya, atau melalui SMS di 085271153456. Oke, baik. Saya baca lagi nih. Oke, lanjut Ya, lagi. silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fikum. Wa fi barakallah. Ustaz, sebenarnya berapa lama sih jeda antara azan ke sholat nih, Ustaz? Saya pernah lihat nih, Ustaz, dakwah di TV Sunnah setelah azan, tapi lanjut ceramah sekitar 10 menit nih, Ustaz. Nah, baru kemudian dia sholat. Gimana nih, Ustaz? Oke. Oke. Kalau batasannya tidak ada ya. Mm. Maksudnya secara batasan harus begini tidak ada. Cuman biasanya itu kan sholat setelah azan itu kan artinya kan kita manggil orang gitu ya. Mm-mm.
Manggil orang, yuk, 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 kita mau sholat jamaah, yuk sholat jamaah, kan gitu ya. Iya betul. Nah, setelah itu kan kita tunggu mereka datang. Artinya kita pastikan jamaah kita ini ya sudah benar-benar hadir gitu ya. Ya, kita rasakan ya sudahlah itu. Mungkin nanti nggak ada lagi yang mau datang begitu ya. Istilahnya begitu ya. Maka kita tunggu dia itu dengan datang, berwudu, kemudian sholat 2 rakaat. Iya. Nah, itu sebenarnya asal seperti itu. Udah selesai dia sholat 2 rakaat, baik dia itu tahiyatul masjid atau qabliyah misalnya, nah, sudah kita merasa tenang, udah baru qomat. Tapi jangan terlalu lama ya. Nah, begitu. Jadi batasannya itu takdiri. Takdiri itu perkiraan saja. Oh, Oke. Gitu, perkiraan saja. Sepertinya ada telepon, kita angkat terlebih dahulu Pak Ustaz. Assalamualaikum. halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan dengan- siapa di mana? Umi Muslimah, Bu. Oke, Muslimah, Muslimah di silakan. Asahan. Silakan pertanyaannya singkat saja. Silakan Ummu Muslimah. Ya, silakan pertanyaannya singkat aja. Ya, Halo. halo Ummu Muslimah. Iya, Abu. Iya, silakan pertanyaannya. Bisa dengar, Abu? Bisa silakan, dengar, silakan. silakan pertanyaannya Ummu Muslimah. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, ada orang yang diberi Allah kemampuan untuk sholat berjamaah itu dari subuh sampai isya gitu kan. Tapi dia nggak ada kemauan untuk bekerja gitu, Ustaz. Oke. Tapi dia mau hidup enak gitu. Ya. Mau bekerja dan hidupnya itu ditanggung oleh ibu dan adik perempuannya gitu. Apakah orang seperti ini termasuk yang Ustaz bilang tadi yang berdoa tanpa usaha itu Ya. berbohong, berusaha tanpa doa Iya, itu Iya. gitu ya Ustaz. Iya, iya. Iya. Satu lagi boleh Ustaz. Oke. Silakan. Tafadhali. Ini Ustaz, jika kita tidur di atas bekas ompol gitu, Ya. tapi itu udah kering, terus dia nggak berbau, jadi kita nggak sadar bahwa itu bekas ompol gitu. Ya. Apapun kita itu nanti gitu ya, kalau kita mau sholat apa terus mati dan mengkaji semuanya. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Ya. Allah. Pertanyaan pertama nih. Langsung aja dikomentari kayaknya. Ya. Oke, udah paham Ya, Ustaz? ya. Jadi pertanyaannya itu tentang orang yang ya rajin beribadah Oh, iya, betul. seperti sholat dari isya sampai Subuh. sampai Isya subuh lagi. gitu ya. Kemudian nanti kalau siangnya pasti tidur ya. Yang Ada pasti juga yang ngantuk dari ya, subuh istirahat. sampai isya lagi Ustaz. Jadi seperti ini pernah terjadi pada masa Rasulullah. Yang namanya manusia itu kan tentu dia menginginkan masuk surga ya. Ya. Iya. Dia mau masuk surga, mendapatkan pahala sebesar-besarnya di sisi Allah. Hanya saja dalam masalah pahala itu atau ibadah itu dia tidak kaku gitu ya. Tidak hanya pada sholat gitu ya. Tetapi mencari rezeki, mencari nafkah sebagai kepala rumah tangga itu juga ibadah. Oh. Iya. Nah, jangan salah salah tentang pengertian ibadah itu. Jadi jangan dianggap ibadah itu hanya sholat, Iya. berzikir, baca Quran, puasa. Tidak. Kita sebagai orang tua ya memberi nafkah anak istri itu juga ibadah gitu. Itu juga ibadah. Bahkan itu kewajiban. Iya. Jadi jangan sampai kita melaksanakan ibadah tapi meninggalkan ibadah yang lain. Iya, betul Ustaz. Nah, maka ada sahabat yang seperti itu, yang dia itu puasa terus ya kan. Kemudian dia ibadah terus di masjid sampai-sampai istrinya ngadu gitu kan. Ini Rasulullah, ini suamiku ibadah aja gitu. Sampai-sampai dia menyentuhku pun tidak gitu ya. Iya. Karena dia ingin akhirat aja, nggak ada itu dunia gitu ya. Iya. Sampai-sampai seperti itu. Dan itu Rasulullah larang. Sampai Rasulullah panggil, Rasulullah nasihati. Niatmu bagus, tapi caramu yang kurang pas. Ya, jadi jangan sampai engkau melaksanakan kewajiban, tapi kewajiban yang lain kamu lalaikan. Sesungguhnya matamu ada haknya sebagai kewajibanmu, yaitu kalau mata itu kan ada haknya tidur kalau Iya, udah ngantuk. Nah, seperti itu. Istrimu juga punya hak.
badanmu punya hak begitu. Nah, maka di situ jangan sampai ketika kita melaksanakan ibadah tapi melalaikan ibadah yang lain gitu. Itu tidak boleh. Nah, maka di sini kalau dia laki-laki yang bertanggung jawab memberi nafkah kepada anak istrinya yang seperti itu, maka itu dilarang. Itu dilarang. Boleh ditombak, Pak Ustaz? Jangan lah, antum sadis sekali antum. Itu ikan kayaknya ditombak. Emang apaan Jadi ditombak? perlu ditegur saja, sebagaimana di antara sahabat Rasulullah juga melakukan, dia ditegur, Oh iya, ditegur Pak Ustaz ya, dinasihatin Pak Ustaz. dinasihati. Salah duduk pengajian ini. Iya, Pertanyaan betul. kedua tadi Kedua Ustaz, tadi. terkait bekas kain yang terkena ompol, tapi sudah kering dan baunya udah nggak ada, Ustaz. Oke. Bolehkah kita tidur di atasnya? Oke, jadi memang dari bab fikih yang pertama itu adalah bersuci ya. Ya. Iya. Bersuci, dan suci itu lawannya najis. Mm-mm. Nah, kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis-hadis Rasulullah, memang bahasanya itu bukan tohir ya, tetapi mutatahhir. Bahkan Allah mengatakan innallaha yuhibbul mutatahhirin. Mutatahhir itu dari sisi bahasa orang yang berusaha untuk bersuci dan menyucikan diri gitu. Berusaha. Gitu. Jadi kalau memang ada ompol anak kita misalnya, itu berusaha kita sucikan. Jangan dibiarkan sampai kering begitu. Biasanya kan kalau kering dia itu tidak berbau lagi, itu kan sudah lama itu. Kalau misalnya dia kering, istilahnya beberapa saat gitu kan memang baunya itu kan nggak akan hilang itu. Ya. Masih menempel gitu walaupun sudah kering kan. Iya. Bahkan lebih apa dia biasanya, agak menyengat dia kan. Mhm. Nah, jadi kalau seharusnya adabnya itu segera ya. ya segera disucikan, dibersihkan. Tapi kalau itu berulang, apalagi kalau anak bayi, makanya nanti dipasang popoknya gitu ya, dipasang apa namanya? Terpal. Terpal. Apa namanya itu? Perlaknya gitu untuk menjaga kesucian. Disitulah cobaan kita sebagai orang tua. Nah, kenapa? Karena setan ini paling suka dengan najis dan dengan yang bau. Dan malaikat itu suka dengan yang suci-suci dan yang harum. Nah, itu nanti yang bau-bau seperti apalagi kalau itu terbiasa di kamar kita dan kita tidur ingin istirahat, ketenangan batin. Maka kalau dalam keadaan najis seperti itu, setan lebih suka. Iya. Maka disitulah nanti yang menambah anak kita misalnya makin nggak nyenyak tidurnya, begitu-gitu. Mudah setan itu mengganggunya, jin jahat itu mengganggunya. Oke, Masya Allah. Maka kalau ditanya boleh nggak bolehnya, kalau untuk hanya sebatas tidur ya boleh gitu. Gitu, hanya untuk sebatas tidur ya. Cuman kan nanti setelah itu kan kita entah mau nanti mau baca Quran, entah mau nanti sholat, itu kan dikhawatirkan itu mengena ya tempelan-tempelan najisnya. Maka seharusnya kita lapisi saja gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz. Nah, kita angkat telepon kembali. Ya, siapa nih? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dengan siapa di mana? Aisyah, Ustaz. Nah, Aisyah, silakan Aisyah. Kita fadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau bertanya tentang ini, Ustaz. Bagaimana sucikah sholat kita gitu, Ustaz? Kan tempatnya kan mungkin tempat tidur ya, Ustaz ya. Karena pas posisi waktu saya sholat waktu itu kan tidak bisa bergerak gitu, Ustaz. Kita duduk pun kita tak bisa gitu kan, Ustaz. Jadi kita sholat di tempat tidur itu tadi, Ustaz. Namanya tempat tidur ya kan, Ustaz. Banyak anak-anak yang kadang naik turun gitu kan, Ustaz. Haruskah kita pindah ke tempat yang lain ataukah tidak gitu, Ustaz? Karena posisi saya saat itu udah di situ aja gitu, Ustaz. Apakah sholat saya tadi sah gitu atau tidak gitu, Ustaz? Apakah najisnya tadi itu ada bagi diri kita atau bagaimana gitu ya, Ustaz ya? Tolong penjelasannya, Ustaz. Ya. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama kalau dalam bab fikih itu Mungkin bisa kita setelah break Pak Ustadz. iya. Masya Karena Allah. sudah waktu break. Terima kasih banyak sahabat keluarga muslim. Insya Allah nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Ya.